Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di balik tirai waktu yang terus bergerak maju, bumi kita terus menyimpan rahasia tentang masa lalu yang terpendam. Setiap penemuan situs bersejarah merupakan jendela yang terbuka lebar menuju keajaiban-keajaiban yang terkubur dalam debu zaman. Namun, di antara ribuan reruntuhan yang ditemukan di seluruh dunia, ada beberapa yang menonjol di atas yang lainnya. Situs-situs bersejarah dan artefak langka berikut ini telah membuat ilmuwan modern berdecak kagum. Mulai dari temuan kota Troya, tablet Cthulhu yang sangat misterius, patung raksasa Monte, hingga situs megalitik yang dipercaya sebagai pintu gerbang menuju dunia arwah. Penemuan-penemuan ini tidak hanya menggugah keingintahuan kita akan masa lalu, tetapi juga menunjukkan kompleksitas sejarah masa lalu manusia. Melalui video kali ini, channel Ilmuwan Top akan mengungkap keajaiban-keajaiban temuan arkeologi tersebut, serta menguak sejarah yang mungkin telah terlupakan. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Kota Troya. Penemuan kota Troya merupakan salah satu pencapaian arkeologi yang paling penting dalam dunia sejarah, karena membuktikan keberadaan sebuah kota yang sebelumnya dianggap sebagai mitos semata. Kota Troya diidentifikasi dalam legenda kuno sebagai tempat perang besar antara pasukan Yunani dan Troya selama Perang Troya yang legendaris. Perang Troya adalah salah satu konflik yang paling terkenal dalam sejarah mitologi Yunani, di mana pasukan Yunani dipimpin oleh Agamemnon, Menelaus, Achilles, dan Odysseus melakukan serangan terhadap Troya untuk merebut kembali Helen, istri Menelaus yang diculik oleh Paris, pangeran Troya. Penemuan kota Troya dimulai pada tahun 1871 ketika seorang arkeolog Jerman bernama Heinrich Schliemann memulai ekskavasi di situs yang dikenal sebagai Hisarlik di wilayah barat laut Turki modern. Schliemann yakin bahwa Hisarlik adalah situs kota Troya yang legendaris. Mereka menemukan lapisan-lapisan kota yang berbeda-beda yang menunjukkan bukti-bukti peradaban yang telah berubah-ubah sepanjang masa. Selama ekskavasi, Schliemann juga menemukan banyak bukti tentang kota Troya, seperti tembok pertahanan, gerbang, kuil, istana, dan perhiasan emas yang dia klaim sebagai harta karun Troya. Ia juga menemukan artefak-artefak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, perdagangan, dan perang. Mereka juga menemukan bahwa kota Troya memiliki hubungan dengan berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Hittite, Mycenae, dan Yunani. Penemuan kota Troya oleh Schliemann tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah arkeologi. Ini mengonfirmasi keberadaan kota Troya yang sebelumnya hanya dianggap sebagai cerita mitos dalam puisi kuno seperti Iliad karya Homer. Saat ini, kota Troya telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1998 dan menjadi salah satu situs arkeologi yang paling terkenal di dunia. Cthulhu Tablet. Cthulhu Tablet adalah artefak yang menggambarkan Cthulhu, sebuah entitas kosmik yang hidup pada zaman kuno. Artefak ini berupa lempengan batu yang bertatahkan gambar Cthulhu dan simbol-simbol aneh yang sulit dipahami oleh manusia modern. Tablet tersebut memiliki dimensi yang bervariasi, tetapi umumnya digambarkan sebagai benda datar dengan permukaan yang diukir atau bertatahkan dengan rincian yang rumit dan tidak teratur. Cthulhu sendiri merupakan salah satu dari Great Old Ones, makhluk yang sangat kuat dan kuno yang berada di luar pemahaman dan kapasitas pemikiran manusia. Ia digambarkan sebagai monster dengan garis besar yang mirip manusia, tetapi dengan kepala seperti gurita yang wajahnya adalah sekelompok antena. Tubuh yang tampak seperti karet bersisik, cakar besar di kaki belakang dan depan, dan sayap sempit panjang di belakang. Cthulhu Tablet pertama kali ditemukan pada tahun 1923 oleh Stapleton McTavish, seorang penjelajah dan kolektor artefak okultisme kuno. Penemuan tersebut terjadi setelah McTavish menemukan bangkai kapal kuno yang terdampar di lepas pantai kota kuno Gela, Sisilia. Dalam pelayarannya yang berani, McTavish menyelidiki kapal tersebut dan menemukan artefak yang tak terduga di antara rentuhan kapal tersebut. Cthulhu Tablet masih terus menjadi misteri yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmuwan. Sampai saat ini, Cthulhu Tablet menjadi artefak yang menarik dan penting dalam ilmu arkeologis. Dan tablet ini telah menginspirasi banyak karya seni, sastra, dan film pada zaman modern, guys. Patung raksasa Tlaloc.
Patung Tlaloc adalah salah satu artefak paling penting dalam mitologi dan kebudayaan Aztec di Meksiko kuno. Tlaloc adalah dewa hujan dan air, serta penjaga dunia bawah, dan dianggap sangat penting dalam agama Aztec karena hujan sangat vital bagi pertanian dan kelangsungan hidup manusia. Wajah Tlaloc digambarkan mempunyai mata berbentuk lingkaran, hidung bengkok, gigi taring, dan bibir berbentuk kumis. Tlaloc juga mengenakan mahkota berbentuk bulan sabit dan kalung berbentuk ular. Tlaloc sering dipahat pada patung-patung batu yang ditemukan di berbagai situs arkeologi di Meksiko, termasuk patung-patung raksasa Tlaloc. Patung raksasa Tlaloc ditemukan pada tahun 1903 oleh seorang petani yang sedang menggali tanah di dekat kota Cotlinchan di Meksiko. Dengan berat sekitar 152 ton dan tinggi 7 meter atau 22,97 kaki, monolit Tlaloc dianggap sebagai monolit terbesar yang pernah ditemukan di Amerika. Patung ini kemudian dipindahkan ke Mexico City pada tahun 1964 dengan upaya yang sangat berat dan perayaan yang meriah. Patung ini dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang bisa mempengaruhi cuaca. Saat itu, monolit Tlaloc diangkut dengan trailer raksasa yang dibuat khusus dan menempuh jarak sekitar 48 km. Setibanya di ibu kota, monolit itu disambut oleh 25.000 orang di alun-alun Zocalo, serta badai hebat yang tidak biasa yang terjadi selama musim kemarau. Tangan perunggu. Penemuan tangan logam berusia 3.500 tahun merupakan salah satu penemuan arkeologis yang menarik dan penting, karena dianggap sebagai bagian tubuh logam manusia tertua di Eropa. Tangan perunggu ini memiliki sebuah lubang di telapak tangan yang digunakan untuk memasang benda lain seperti tongkat, pedang, atau bendera. Tangan perunggu ini juga memiliki sebuah soket di pergelangan tangan yang digunakan untuk memasang tangan perunggu ke tiang atau patung. Tangan tersebut ditemukan dekat dengan munisipalitas Prelis, Swiss oleh dua pemburu harta karun pada tahun 2017. Mereka menyerahkan temuan tersebut kepada layanan arkeologi Bern untuk penelitian lebih lanjut. Setelah dianalisis oleh para ahli, tangan berusia 3.500 tahun. Namun, penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa tangan tersebut berasal dari sekitar 1.500 hingga 1.400 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu artefak logam tertua yang ditemukan di Eropa. Beberapa ahli percaya bahwa tangan perunggu digunakan untuk keperluan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka digunakan sebagai alat atau instrumen untuk tugas-tugas tertentu. Beberapa ahli lain percaya bahwa tangan perunggu digunakan dalam konteks ritual atau keagamaan. Mereka mungkin digunakan dalam upacara-upacara keagamaan kuno atau praktik magis untuk tujuan tertentu, seperti memberikan perlindungan atau membawa keberuntungan. Patung raksasa Monte Prama. Patung raksasa Monte Prama adalah sekumpulan patung batu prasejarah yang ditemukan di Necropolis of Monte Prama, Sardinia, Italia. Keberadaan patung-patung ini mengungkapkan keajaiban seni dan peradaban kuno yang berkembang di wilayah Sardinia, Italia abad ke-8 hingga ke-7 sebelum Masehi. Patung-patung ini merupakan penemuan arkeologi yang penting karena ukurannya yang besar dan kompleksitas desainnya. Patung raksasa Monte Prama pertama kali ditemukan pada tahun 1974 oleh dua petani yang sedang membajak ladang mereka di Sardinia Barat. Penemuan ini kemudian diikuti oleh serangkaian ekskavasi arkeologi yang menghasilkan ribuan fragmen patung kuno. Menurut perkiraan terbaru, fragmen-fragmen tersebut berasal dari total 44 patung. Patung-patung ini menggambarkan sosok-sosok manusia dan hewan, terutama prajurit atau petarung yang sedang bersenjata lengkap. Mereka memiliki ukuran yang mencolok, beberapa di antaranya setinggi 2,5 meter dan terbuat dari batu pasir setempat. Diperkirakan patung-patung ini dibuat antara abad ke-9 dan ke-7 sebelum Masehi. Keajaiban dari patung-patung ini tidak hanya terletak pada ukurannya yang besar, tetapi juga pada keindahan dan detailnya. Setiap patung menampilkan seni pahat yang rumit dan ekspresi wajah yang realistis yang mencerminkan tingkat keterampilan dan keahlian tinggi dari perajin yang menciptakannya. Motif-motif yang digunakan dalam patung ini juga menunjukkan pengaruh budaya yang beragam, termasuk pengaruh Etruskan, Yunani, dan Fenisia. Patung raksasa Monte Prama memberikan wawasan baru yang menarik tentang peradaban kuno di Sardinia. Sebelum penemuan ini, pemahaman tentang peradaban kuno di Sardinia terbatas, dan banyak yang menganggap bahwa Sardinia pada masa itu lebih terisolasi dan kurang maju secara budaya daripada peradaban lain di sekitarnya. Kastil Dundee. Kastil Dundee merupakan sebuah kastil yang terletak di tepi sungai Tay di Skotlandia.
Dibangun pada abad ke-12, kastil ini telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Skotlandia yang mencerminkan perjuangan, penaklukan, dan perubahan zaman di wilayah tersebut. Sejarah kastil ini dari masa kejayaannya hingga kehancurannya terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Skotlandia dan menjadi bagian penting dari identitas mereka. Kastil tersebut dibangun pada abad ke-12 oleh Raja David I dari Skotlandia dan menjadi tempat tinggal yang penting bagi keluarga kerajaan Skotlandia. Dan selama konflik-konflik antara Inggris dan Skotlandia selama berabad-abad lamanya, kastil telah menjadi saksi dari pertempuran dan pengepungan yang dilakukan oleh Inggris. Peperangan tersebut telah membentuk sebagian besar sejarah kastil ini. Kastil ini juga menjadi tempat pernikahan Raja James ke-6 dari Skotlandia dan Anne dari Kerajaan Denmark pada tahun 1589. Bangunan Kastil Dundee merupakan sebuah keajaiban arsitektur pada zamannya. Dinding-dinding Kastil Dundee didirikan sebagai benteng pertahanan yang sangat kuat. Dinding-dinding dari kastil ini sangat tebal karena dibangun dari batu-batu besar. Struktur bangunan ini dirancang untuk menahan serangan-serangan musuh dengan tembok-tembok yang diperkuat dan menara-menara pengawas yang menjulang tinggi. Kastil ini mungkin juga memiliki sistem pertahanan lanjutan seperti parit-parit, palang-palang, atau jebakan yang dirancang untuk memperlambat atau menghalangi serangan musuh. Di dalam kastil, terdapat berbagai ruangan yang dirancang untuk berbagai fungsi, mulai dari ruang tinggal untuk keluarga kerajaan atau bangsawan hingga dapur, ruang penyimpanan, dan ruang senjata. Kastil Dundee merupakan puncak keseimbangan antara fungsionalitas sebagai benteng pertahanan dan keindahan sebagai kediaman para bangsawan pada masa itu. Bangunan ini mencerminkan keahlian dan kecerdikan arsitek dan pembangunannya dalam menciptakan struktur yang sekaligus kuat dan indah. Ehrlich's Gate. Ehrlich's Gate adalah situs megalitik yang berarti situs ini terkait dengan struktur batu besar atau kompleks batu yang dibuat oleh manusia pada masa lampau. Situs Ehrlich's Gate dipercaya oleh beberapa orang sebagai pintu gerbang menuju dunia bawah dalam kebudayaan Turkic dan Mongol. Situs ini terletak di wilayah Altai, sebuah pegunungan yang berada di perbatasan antara Rusia, Mongolia, Kazakhstan, dan Tiongkok. Situs ini digambarkan berupa gapura atau gerbang dari batu dengan ukiran-ukiran dan simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya. Ehrlich sendiri adalah nama bagi dewa kematian dan penguasa alam baka dalam kepercayaan Turkic dan Mongol. Dan Ehrlich's Gate menjadi pintu gerbang menuju alam baka yang menjadi tempat bagi roh-roh yang meninggal. Roh manusia yang telah meninggal akan melewati pintu gerbang ini untuk sampai ke sana. Selain itu, Ehrlich's Gate juga dianggap sebagai pintu gerbang ke alam gaib untuk mendapatkan pengetahuan atau pencerahan spiritual. Masyarakat setempat meyakini bahwa orang-orang yang menemukan atau menyeberangi Ehrlich's Gate dapat mengalami pengalaman yang luar biasa, termasuk penglihatan masa depan, pertemuan dengan roh-roh leluhur, atau bahkan pencerahan spiritual. Namun bagi yang tidak waspada atau tidak memenuhi syarat, melintasi pintu ini dapat menghadirkan bahaya atau malapetaka. Sekalipun keberadaan fisik dari Ehrlich's Gate, situs diperkirakan berada di wilayah pegunungan Altai. Namun lokasinya tidaklah pasti dan terus menjadi subjek spekulasi dari para ilmuwan. Namun yang pasti, situs megalitik terus menjadi bagian dari sejarah dan warisan budaya bangsa Altai yang telah ada selama berabad-abad lamanya. Seni pahat batu obsidian. Obsidian sculpture merupakan seni yang dibuat dengan menggunakan batu obsidian sebagai bahan utamanya. Obsidian sendiri adalah sebuah jenis batu alam yang terbentuk dari lava yang cepat mendingin, memiliki keunikan warna gelap yang khas dan permukaan yang sangat tajam. Permukaan yang sangat halus dan tajam membuat batu obsidian mampu memantulkan cahaya dengan cara yang unik serta menciptakan kilauan yang memikat. Beberapa peradaban kuno telah menggunakan batu obsidian dalam pembuatan karya seni mereka, seperti peradaban suku Maya dan Aztec yang hidup sekitar 2000 sebelum Masehi. Peradaban-peradaban kuno di beberapa belahan dunia telah menggunakan obsidian untuk membuat berbagai jenis seni termasuk patung-patung. Di antaranya peradaban Aztec di Meksiko. Mereka membuat patung-patung besar dari obsidian yang digunakan untuk tujuan keagamaan dan seremonial. Salah satu contoh terkenal adalah patung Xochicalco, sebuah patung dewi perang Aztec yang terbuat dari batu obsidian. Suku Aztec menggunakan batu obsidian yang dikenal karena kekerasan dan keunikan warna serta kilauannya sebagai bahan utama untuk patung-patung senjata, alat-alat, dan perhiasan, termasuk patung-patung kecil atau hiasan-hiasan kecil. Desain patung obsidian suku Aztec menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang anatomi manusia, binatang, dan bentuk-bentuk geometris.
Keterampilan ini sekaligus menunjukkan tingkat keahlian dan pengalaman tinggi pada masa itu. Mereka membentuk batu obsidian menjadi bentuk-bentuk yang kompleks dan halus dengan ketelitian dan keterampilan teknis yang luar biasa. Tradisi pemakaman kuno suku Celtic di Eropa. Celtic Burial Chariot adalah sebuah tradisi pemakaman kuno yang dilakukan oleh suku Celtic di Eropa. Dalam tradisi ini, orang yang meninggal dimakamkan bersama dengan kereta perang, kuda, dan barang-barang lainnya. Tradisi ini menunjukkan bahwa orang yang dimakamkan adalah orang kaya, berkuasa, atau berjasa dalam peperangan. Tradisi ini juga mencerminkan kepercayaan bahwa orang yang meninggal akan pergi ke dunia lain dengan kereta dan kuda mereka. Salah satu penemuan terbarunya adalah di Pocklington, Yorkshire, Inggris pada tahun 2018. Di sana, para arkeolog menemukan seorang prajurit Celtic yang dimakamkan dengan kereta, perisai, tombak, dan pedang. Kereta tersebut ditarik oleh 2 ekor kuda yang juga dimakamkan dengan posisi siap melompat. Yang menarik, prajurit tersebut dimakamkan di atas perisainya, bukan di bawahnya. Perisai tersebut memiliki ukiran yang sangat indah dan rumit dan menunjukkan bekas luka pedang. Hal ini menunjukkan bahwa prajurit tersebut adalah seorang pejuang yang berpengalaman dan dihormati. Pemakaman Celtic Burial Chariot adalah salah satu bukti sejarah dan budaya suku Celtic yang menarik dan mengagumkan. Pemakaman ini memberikan informasi tentang cara hidup, kepercayaan, dan seni suku Celtic yang telah menginspirasi banyak karya sastra dan seni. Geoglyph. Geoglyph adalah pola atau gambar yang dibuat dengan cara menghilangkan material seperti tanah atau batu dari permukaan tanah dengan skala yang sangat besar sehingga dapat terlihat dari udara. Geoglyph paling fenomenal adalah Geoglyph Nazca yang terletak di Gurun Nazca di Peru. Luas keseluruhan area dari Geoglyph Nazca lebih mencakup dari 450 km dan garis-garis gambar geoglyph di dalamnya memiliki kedalaman 10 hingga 15 cm. Geoglyph Nazca terdiri dari ribuan garis dan gambar yang terukir di permukaan tanah yang luas dan datar di wilayah tersebut. Gambar-gambar ini meliputi binatang, manusia, bentuk geometris, dan pola-pola lainnya yang terlihat jelas hanya dari udara. Gambar-gambar ini bervariasi dalam kompleksitas. Ratusan di antaranya adalah garis dan bentuk geometris sederhana. Lebih dari 70 adalah desain zoomorfik, termasuk burung kolibri, laba-laba, ikan, kondor, heron, monyet, kadal, anjing, manusia, dan kucing. Bentuk lainnya termasuk pohon dan bunga. Salah satu gambar yang paling terkenal di Geoglyph Nazca adalah The Hummingbird atau burung kolibri. Gambar burung kolibri ini memiliki panjang sekitar 93 meter dan sangat detail, menampilkan contoh keahlian tinggi dari pembuatannya. Kolibri ini terlihat memamerkan sayap yang terbuka dan ekor yang panjang, menyerupai burung kolibri sungguhan. Geoglyph Nazca telah menjadi sumber daya penting bagi penelitian arkeologi dan antropologi. Beberapa teori menyatakan bahwa mereka mungkin memiliki fungsi seremonial atau astronomis, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka mungkin merupakan bentuk komunikasi atau penghormatan kepada dewa-dewa atau entitas spiritual. Yang menarik dari Geoglyph Nazca adalah skala dan kerumitan gambar-gambar tersebut, serta fakta bahwa mereka dibuat oleh masyarakat kuno yang tidak memiliki akses terhadap teknologi modern seperti pesawat terbang atau satelit. Oleh karena ini pula, Geoglyph Nazca ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1994. Davos Giraffes. Di Gurun Sahara yang luas, terdapat sebuah situs arkeologi yang membingungkan para ilmuwan. Situs itu bernama Davos Giraffes. Situs ini terkenal dengan ukiran batu prasejarah yang menampilkan 2 jerapah raksasa diukir dengan detail yang luar biasa. Diperkirakan ukiran ini dibuat antara 8.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Davos Giraffes terkenal di tengah Gurun Sahara yang tandus dan terpencil. Lebih tepatnya di sebuah cekungan batu pasir di Gurun Tenere di kaki pertama pegunungan air, sekitar 110 km utara dari Agadez dan beberapa kilometer dari jalan Trans-Sahara negara Niger, Afrika Barat. Wilayah ini merupakan tempat yang sulit diakses. Sulit untuk dibayangkan bagaimana komunitas prasejarah yang dapat hidup dan berkembang di wilayah yang keras ini. Ukiran ini ditemukan pada tahun 1999 oleh tim peneliti arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Paul Sereno dari Universitas Chicago. Ukiran ini terdiri dari 2 gambar jerapah yang sangat besar, beberapa memiliki panjang sekitar 5 meter. Jerapah-jerapah ini diukir di permukaan batu gamping setinggi sekitar 3 meter dengan detail yang luar biasa dan ekspresi yang realistis, menjadikannya salah satu contoh terbaik dari seni masyarakat prasejarah yang hidup di wilayah tersebut pada masa itu.